Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dia Ayu Lestari dari kelas 12 BDP. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi teknologi dalam bisnis retail. Yuk, kita simak videonya. Hari ini kita akan membahas materi tentang teknologi dalam bisnis retail. Yuk simak peta konsepnya. Yang pertama, perkembangan teknologi dalam bisnis retail. 2. Inovasi bisnis retail. 3. Penggunaan teknologi dalam bisnis retail. A. Perkembangan teknologi dalam bisnis retail. 1. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi industri 3.0 abad 20, otomatisasi terintegrasi komputer. Ciri-cirinya: 1. Kemunculan teknologi digital dan internet. 2. Otomatisasi peralatan industri menggantikan peran manusia. 3. Manusia mulai terintegrasi dalam perangkat komputer. 4. Perubahan pola relasi dan komunikasi masyarakat yang lebih banyak memanfaatkan media sosial. Industri 4.0 saat ini atau era digital. Ciri-cirinya: 1. Disruptif teknologi hadir sangat cepat. 2. Kelincahan perusahaan dan kemampuan membaca peluang menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi. 3. Pengembangan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetika, dan perkembangan teknologi untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. 2. Perkembangan marketing. Ada beberapa implementasi perkembangan teknologi pada dunia marketing. Marketing 1.0 atau produk sentrik. Perusahaan lebih berfokus pada usaha untuk dapat memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Marketing 2.0 atau customer centric marketing. Perusahaan sudah mulai untuk mengubah fokus aktivitas marketingnya dari produk sentrik ke customer centric. Marketing 3.0 atau human centric marketing. Perusahaan melihat konsumen tidak hanya sebatas pengguna produk, tetapi juga dari nilai-nilai kemanusiaan. Marketing 4.0 atau machine to machine, human to human. Pendekatan terbaru pemasaran yang mengacu pada pola baru perilaku konsumen. 3. Perubahan perilaku konsumen. Ada beberapa alasan yang mendorong perubahan perilaku konsumen untuk melakukan belanja secara online. Antara lain: A. Pengalaman berbelanja. B. Perubahan perilaku dan prioritas belanja. C. Inovasi produk dan layanan. D. Pengembangan fungsi toko fisik. B. Inovasi bisnis retail. 1. Perdagangan elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi dan jaringan komputer lainnya. A. Manfaat e-commerce. 1. Bagi pelaku bisnis, yaitu memperluas marketplace lokal. 2. Menyederhanakan proses distribusi. 3. Memperkecil biaya promosi. 4. Memudahkan dan mempercepat akses informasi. 2. Bagi konsumen. 1. Pelanggan dapat berbelanja atau melakukan transaksi tanpa batasan ruang dan waktu. B. Memperoleh informasi produk secara detail. C. Pengiriman produk menjadi sangat cepat. D. Tersedia tempat bagi para pelanggan untuk bertukar pikiran dan pengalaman. E. Makin beragamnya keberadaan penyedia barang atau jasa. 3. Bagi masyarakat. Yang pertama, terbukanya kesempatan untuk berusaha. Yang kedua, harga yang kompetitif. Ketiga, produk tersebar secara merata. B. Jenis website e-commerce. 1. Business to business atau B2B, yaitu melakukan kegiatan transaksi elektronik antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. 2. Business to consumer, yaitu melakukan kegiatan transaksi online antara produsen atau perusahaan dan ke konsumen akhir. 3. Consumer to consumer atau C2C, yaitu memfokuskan pada model bisnis yang melibatkan transaksi antar konsumen. Kedua belah pihak tidak bertemu langsung,
tetapi hanya melalui platform online pihak ketiga. 4. Konsumen to business atau C2B, yaitu melakukan transaksi dari konsumen ke perusahaan. 5. Business to administration atau B2A, yaitu mencangkup kegiatan transaksi online yang terjadi antara perusahaan dan administrasi publik. 6. Consumer to administration atau C2A, yaitu melibatkan transaksi antara konsumen individu dan administrasi publik. Yang terakhir, online to offline atau O2O, merupakan model bisnis yang menarik pelanggan online agar mau berbelanja ke toko fisik. 2. Pengembangan bisnis retail berbasis website. Adapun manfaat pengembangan bisnis retail dengan menggunakan website antara lain: 1. Meningkatkan kredibilitas. 2. Memudahkan pencarian informasi. 3. Menghemat waktu dan pengeluaran. 4. Memperluas jaringan. 3. Pengembangan bisnis retail berbasis media sosial. Adapun keunggulan dari penggunaan media sosial sebagai sarana bisnis retail antara lain: A. Biaya edukasi atau iklan yang sangat murah, bahkan bebas biaya. B. Dapat dijalankan selama 24 jam tanpa batasan waktu. C. Penjual dan pembeli dapat saling berinteraksi. D. Memiliki jangkauan yang sangat luas. E. Mendapatkan umpan balik yang cepat dari pelanggan. F. Menghemat waktu dan dapat dilakukan kapan saja. Ada 3 langkah efektif yang dapat dilakukan agar penjualan dan pelanggan bisnis retail meningkat, yaitu 1. Kumpulkan database. 2. Berikan edukasi. 3. Lakukan promosi. C. Penggunaan teknologi dalam bisnis retail. 1. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan konsumen. A. Teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Perbedaan antara virtual reality dan augmented reality. Virtual reality adalah mengacu pada penggabungan dari objek dunia nyata ke dunia digital atau maya. Sedangkan augmented reality merupakan integrasi elemen-elemen digital yang ditambahkan ke dalam dunia nyata secara real time dan mengikuti keadaan lingkungan yang ada di dunia nyata. B. Toko virtual. Toko virtual merupakan toko retail tanpa wujud fisik yang tidak melibatkan tatap muka langsung antara produsen atau penjual dengan konsumen. 2. Pemanfaatan teknologi untuk layanan transaksi penjualan. A. Barcode. Barcode merupakan kode-kode yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Adapun keuntungan dari penggunaan barcode: 1. Proses input data lebih cepat, tepat, dan akurat. 2. Menghemat waktu dan biaya. 3. Meningkatkan kinerja manajemen. 4. Meningkatkan kemampuan bersaing. B. Cash register dan mesin pos. Pos merupakan sistem yang digunakan oleh toko atau retail untuk membantu kelancaran dalam transaksi dan operasional dalam suatu perusahaan. 3. Pemanfaatan teknologi untuk keamanan toko. AEAS atau Electronic Article Surveillance atau Sensormatic System, yaitu membantu para retailer dalam mengatasi masalah pengutilan atau pencurian baik secara internal maupun eksternal. B. Display Security Alarm. Alarm jenis ini bisa digunakan untuk menampilkan produk smartphone atau laptop. Alat ini menghubungkan gadget dengan alarm sehingga ketika terjadi tindakan ilegal atau pelepasan kabel penghubung secara paksa, alarm akan berbunyi. C. Tag dan aksesoris. Tag merupakan alat yang digunakan untuk melindungi produk dengan menggunakan sinyal RF atau radio frekuensi. D. CCTV atau Closed Circuit Television. CCTV merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Tujuannya adalah untuk membantu
atau memantau situasi dan kondisi suatu tempat. Adapun manfaat pemasangan peralatan keamanan dalam toko adalah sebagai berikut. 1. Mencegah terjadinya pencurian. 2. Mengurangi kerugian perusahaan akibat pencurian. 3. Meningkatkan efisiensi kerja karyawan karena perasaan aman dalam bekerja. 4. Meningkatkan rasa aman konsumen dalam berbelanja. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.